Copy that. Jump. Come on. Hey. Let's go. Masih bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk menemani momen ba'da maghrib kalian dengan memberikan klip dan alur cerita film terbaik versi Kementerian Superinterior Divisi Curi Jariah. Cerita berawal dari kejadian di masa lalu ketika seorang wanita akan bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah keluarga kecil yang tinggal di sisi hutan. Cuma ia teh heran kenapa rumah majikan barunya ini terasa sepi padahal mereka sudah janjian ketemu. Hey Mom, it's me. Sambil menunggu si majikan, Megan memberitahu ibunya bahwa ia sudah berada di tempat kerja. Gak usah cemas bu, lagian Megan kini sudah mau bekerja dan akan berhenti jadi beban orang tua. Megan merasa bahwa seseorang sedang berada di ruang basement. Lalu ia menemukan foto si pemilik rumah dengan wajah si suami yang sudah dicoret. Megan mendengar lagi suara seseorang yang entah sedang ngapain. Lalu ketika ia cek, ternyata majikannya sedang memangsa anaknya sendiri. Megan akhirnya menjadi mangsa si pemilik rumah yang memiliki simbol aneh di rumahnya. Dan inilah Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika Ben si remaja merana akan menghabiskan liburan di rumah ayahnya. Karena sejak perceraian orang tuanya, Ben baru pertama kali ke tempat ayahnya yang punya usaha rental kapal. Hey, we're even, okay? Setibanya di rumah sang ayah, Ben merasa sedih juga kenapa orang tuanya harus berpisah. Tapi ya mau gimana lagi, Ben berusaha menikmati kebersamaan dengan ayahnya yang bernama Liam ini. It's a bike. So what do I need a bike for? Mom's buying you. Di keesokan harinya, Ben baru tahu ayahnya punya tetangga yang katanya mah orang kota yang sedang liburan juga. Lanjut mereka pun pergi ke dermaga, tempat di mana Liam si duda keren mengais rejeki. Copy that. Jump. Ben terlibat cekcok dengan sekelompok remaja bangor yang nekat akan barbekyuan di atas kapal. Lalu di tengah kelakuan para remaja ini, Ben salpok dengan si Ciwi Haredang yang dari tadi terus menatapnya. Watch the language, buddy. Kid, right? Yeah, that's me. Nepotism is a lot. Ben berkenalan dengan karyawan ayahnya yang bernama Mallory. Wanita ini pun merasa ngilu karena meskipun Ben punya cedera tangan, anak bosnya ini mau tetap ikut bekerja. I'm Mallory. Nice to meet you, Ben. Yeah. No, that spot's already reserved. Oh, lemon? Gross. Hey, I my got slip says 7. Kemudian kita beralih ke si tetangga bernama Abby yang akan membawa anak pertamanya menjelajahi kebun. Karena bagi Abby apalah artinya liburan jika hanya manyun di villa milik mereka. Lalu ia menyuruh anaknya menunggu selama ia mencari lapak sepi untuk ngompol. Dylan? Kalian masih ingat kan lambang aneh ini? Si bocil yang bernama Dylan terus mendengar panggilan ibunya yang sepertinya berasal dari sebuah lubang. Dylan pun terus disuruh untuk masuk ke dalam lubang oleh suara yang menyerupai ibunya. Dylan! Mommy needs help. Dylan masih bingung dengan apa yang baru saja ia alami karena lubang yang ia lihat kini sudah menghilang.
inside, Daddy's gonna drink lots of... Keanehan yang dialami keluarga Abby tak hanya sampai di situ, di mana kali ini sang suami meminta Abby untuk mengunboxing seekor rusa yang ia beli dari pemburu I lokal. used to do it with Dad. Mommy's beer. Almost there. Abby heran kenapa sudah bau bangke, padahal rusa ini masih kebilang segar untuk diolah. Gagal mamam enak deh. Ben mendapatkan tontonan gratis saat Abby dan suaminya akan beraduk songkol. Tapi tiba-tiba tangisan bayi Abby membuat mereka gagal melakukan perkembangbiakan. Tangisan si bayi pun bukan tanpa alasan karena sesuatu yang misterius akan mendatangi rumah mereka. Ben sadar ini bukanlah suara berit atau kucing yang sedang gabut. Ia pun terus mencari sesuatu yang kini terdengar menuju rumah Abby. Sosok misterius langsung menghilang ketika suaminya Abby menyalakan lampu. Lalu pria bernama Tyler ini menyuruh Ben pulang daripada kelayaban di depan rumah orang. Not a good idea, bud. Let's go. Setibanya di tempat kerja, Ben dikagetkan oleh keberadaan adiknya Mallory yang sepertinya satu ibu tapi dari bibit yang berbeda. Di waktu yang sama, keluarga Abby masih dalam pantauan si sosok misterius yang masih belum melakukan apapun terhadap keluarga mereka. Namun Abby mulai menemukan keanehan saat tanaman di sekitar rumahnya mendadak mati. That sounds fun. Hey, neighbor. Si bocil katanya ingin belajar berlayar seperti saran dari ayahnya. Ben sih oke-oke saja, asalkan Dillon mau mencari tahu sosok apa yang berada di kolong rumahnya. Okay. Get out of here. Go. Ben mulai bete karena selain bekerja, ia disuruh-suruh melulu oleh ayahnya. Tak lama kemudian secercah kebahagiaan datang ketika Mallory mengajaknya untuk mendatangi sebuah pesta. Forever, okay. I just got here. But... Is your dad making his world? Hey! Hold up! Hey! Untuk kedua kalinya Ben kontak batin dengan si Ciwi Haredang bernama Jess. Lalu ia menantang ketahanan minum Ben si anak baru jika mau setongkrongan dengan gengnya. Kembali ke rumah Abby saat semua keluarganya sedang tertidur. Lalu tiba-tiba lampu peringatan berkedip menandakan bahwa si bayi sedang menangis. Karena tangisan si bayi terhenti, Abby kembali polos dan melanjutkan mimpinya. Padahal, sosok jurig yang kemarin sedang mengincar anaknya. Here. Ben yang sudah mabuk ditemui Jess yang sepertinya ingin lebih dekat dengannya. Bahkan Jess mengajak Ben berenang dan gak usah pakai celana sekalian. Pria abuk mana yang gak tertarik dengan ajakan jadah Ciwi Haredang seperti Jess. Apalagi suasana yang tiba-tiba sepi membuat Ben lupa segalanya. Come on. Ben sadar wanita ini tertarik dengan ular sanca miliknya yang sedang terendam air. Hingga ia pun gak mungkin melewatkan kesempatan aduk songkol bertemakan underwater. Marco. Hey there, turtle dick. Ternyata semua ini hanyalah prank kelompok Jess yang sengaja ingin mempermalukan Ben. Terlihat Mallory pun kecewa dan malu melihat Ben gubal-gabel gak pakai kolor. Abby heran kenapa anaknya tidak kelihatan di kamera. Lalu ketika ia cek, Abby hanya menemukan buntelan aneh yang tidak terlihat di kamera. Entah apa yang dilakukan si jurig terhadap Abby dan anaknya. Tapi selang beberapa saat, Ben yang baru pulang melihat gelagat Abby yang aneh sedang membawa anaknya ke dalam hutan. Hey.
I've been looking all over goddamn everywhere for you. Ben memberitahu ayahnya tentang apa yang baru saja ia lihat. Akan tetapi Liam boro-boro percaya perkataan anaknya yang bau minuman abok seperti ini. Cekcok pun tak terhindarkan, apalagi Liam dan calon istrinya sudah capek-capek mencari Ben. Mendengar ayahnya punya pacar, Ben malah makin emosi karena belum siap punya mamah tere. Abi mah bade uih WA. I'm sorry. Wios dana naon a? Tyler dan Dillon tidak tahu sesuatu yang mengerikan telah menimpa Abby, yang kini sudah kembali ke rumah mereka. Oh, someone needs a shower. Ben masih gedek akan kelakuan geng Bangor yang telah mempermalukannya di hadapan Mallory. Lalu ketika mereka terlihat, kini giliran Ben melakukan pembalasan dengan mengotori kapal mereka menggunakan bangkai ikan. Mom? Dillon mulai merasa aneh dengan ibunya yang jadi gak perhatian kepadanya. Lalu ia berniat menemui sang ibu yang ternyata sedang sok keren menghadap jendela. Hey, you lock up the boathouse? Ben meminta maaf atas perbuatannya kemarin malam. Ben pun berjanji akan berubah dan akan mencoba akrab dengan calon ibu barunya. Get a ride? I can't have dairy anymore, but not just some bitch your dad's sleeping with. Deal. Ben sadar seseorang sudah masuk ke dalam rumahnya. Lalu dengan perlahan ia mengecek keadaan kamarnya. Ternyata Dillon sedang numpang sembunyi karena takut akan perilaku ibunya yang jadi aneh. Tak lama kemudian Abby pun datang dan menyuruh Dillon untuk segera pulang. Hey, sweetie. No. I see him. Ben juga merasa gelagat Abby memang berbeda dari biasanya. Kemudian Ben melarang Abby masuk biar Tyler saja yang menjemput Dillon. You're very stupid. Baby? I'm looking for our son. Tyler yang tidak tahu apa-apa mengajak keluarganya untuk pulang. Sementara Ben merasa keanehan Abby ada kaitannya dengan sosok misterius yang sempat ia lihat. Get cozy. Dillon menceritakan perilaku ibunya yang jadi berubah. Namun Tyler malah menganggap ibunya Dillon itu cuma kecapean akibat ngurusin mereka. Mom's being... Ben jadi penasaran untuk menyelidiki tetangganya sendiri. Tapi bukannya keanehan yang terlihat. Ben malah melihat persiapan Tyler yang akan nyelup istrinya. You home? Peraduk songkolan akhirnya terjadi. Namun Tyler tidak sadar wanita yang menungganginya ini adalah sosok jurik jarian yang telah menggunakan kulit istrinya. You working today, idiot? What time is it? Where's Dylan? Who? Di keesokan harinya, Ben tidak melihat keberadaan Dillon. Dicarilah ke rumahnya. Tapi entah kenapa Tyler mengaku bahwa ia mah gak punya anak dan tidak tahu siapa itu Dillon. Perkataan Tyler jelas membuat Ben bingung ini teh prank atau memang Tyler sudah ketularan aneh dari istrinya. Porch, okay? Dengan mengunjungi situs Sihirpedia, Ben mencari tahu tentang simbol aneh di rumah Abby yang ternyata berasal dari sosok penyihir akar jengkol, di mana simbol tersebut akan muncul jika sang penyihir telah menemukan mangsa plus tubuh manusia untuk ia pakai. Dan satu hal yang paling mengerikan, para bocil yang diculik atau dimangsa si penyihir akan terlupakan oleh keluarganya. Sesuai arahan dari Sihirpedia, Ben melindungi setiap bagian rumah dengan garam ruqyah. Karena ia merasa tubuh Abby memang sudah dimasuki sosok penyihir akar jengkol. Kemudian mereka penasaran dengan sesuatu yang dibuang oleh Abby. Sejenak Ben pun mikir, apa mungkin kedua anak Abby sudah dimangsa penyihir di tubuh Abby? Wikipedia? Mallory tidak habis pikir Ben jadi penikmat logika mistika seperti ini. Padahal jika cuma kepo sama tetangga, Ben tinggal minta bantuan kepadanya. Okay, well, kids take out. Mallory nekat mengirimkan catatan dengan kalimat, "Kami tahu apa yang ada di dalam basementmu." Lalu setelah meletakkan catatan, Mallory pun pergi dan membiarkan Ben melanjutkan keseruannya sendirian.
Tyler jadi penasaran untuk mengecek ruangan basement, tapi tiba-tiba Abby keburu datang dan menggagalkan niatan Tyler yang akan pergi ke ruang basement. Selain membuat telinga bocor, bisikan mantra si penyihir kini telah menguasai Tyler. Kemudian kita beralih ke dermaga cinta ketika si penyihir akan melakukan sesuatu kepada keluarganya Mallory. Mallory heran kenapa pintu terbuka padahal lagi gak ada angin. Lalu ketika ia beranjak pulang, salah satu foto keluarga Mallory sudah menghilang. Mumpung lagi sepi, Ben nyakarin tong sampah yang ternyata berisi barang-barang kedua anaknya Abby. Hingga Ben pun semakin yakin sosok yang merasuki tubuh Abby sudah memangsa Dillon dan si bayi. Makin lama tubuh Abby mulai mengalami pembusukan, dan itu berarti sang penyihir butuh tubuh baru sebagai penggantinya. Di tengah kesibukan Ben, Abby datang dan memberikan catatan buatan Mallory. Ben pun sadar ini adalah ancaman sang penyihir yang kini akan berburu kulit baru. Ben kini mengerti simbol yang ia lihat adalah bentuk topeng sang penyihir akar jengkol. Lalu ia melihat foto Tyler yang dipilih untuk menjadi abdi dalam si penyihir. Kemudian Ben gercep menghubungi polisi dan melaporkan tentang menghilangnya kedua anak Abby. Missing person. Shit. Ben panik saat menemukan foto adiknya Mallory yang akan dijadikan target untuk dimangsa. Ben pun akhirnya berjuang sendirian karena si Mallory malah gak percaya semua perkataan Ben. Ben tidak punya waktu untuk baku hantam setelah melihat adiknya Mallory yang sedang dibawa ke tengah hutan. Lalu dengan mengikuti teriakan Lily, Ben pun terus melakukan pencarian. Selain gagal menyelamatkan Lily, lubang akar pun telah menghilang entah kemana. Kemudian Ben kembali pulang ketika segambreng polisi sedang menggulung ayahnya. Dimana semua ini atas laporan Tyler yang tidak suka terhadap Ben karena sering masuk ke halamannya plus perkelahian di pantai tadi. You okay? Liam kecewa dengan perilaku Ben yang jadi banyak masalah seperti ini. Kemudian Ben menjelaskan bahwa ia tidak berkelahi, melainkan berusaha menyelamatkan Lily yang dibawa sosok penyihir. Mendengar kabar tersebut, Liam mana percaya dan malah menganggap omongan Ben seperti orang yang kebanyakan mabok. I talked to your mother. Thomas, just ask Mal, okay? Stop it! Stop! She's making people forget about their kids. Dad. Mr. Shaw? Liam katanya akan menghubungi mantan istrinya agar segera menjemput Ben. Lalu di tengah kesedihan Ben, Sarah berusaha menjadi sandaran ternyaman untuk calon anak tirinya ini. Look, I really care about your dad. Ben sadar bahwa si penyihir kini sudah menggunakan tubuh Sarah. Tapi bagi Liam, perbuatan Ben sudah keterlaluan hingga ia pun menyerahkannya ke para polisi. Ben melihat Sarah yang sedang mempengaruhi seorang anggota yang akan membawa Ben ke kantor polisi. Terlihat Ben pun panik karena tidak ada yang percaya dengan omongannya. Not Sarah, Dad. She's not Sarah. Dad. Ketika Liam akan menyusul Ben ke kantor polisi, tiba-tiba Sarah mengajaknya mabok bareng. Hingga dengan terpaksa Liam menemani Sarah dulu sebelum lanjut menemui Ben. Liam mendadak penasaran dengan ruangan basement Abby yang sering dikatakan Ben. Di saat itu pula Ben sendiri heran karena bukannya ke kantor polisi, ia malah dibawa ke tepi danau.
Pak Paul akan menghabisi Ben dengan menenggelamkannya ke dalam danau. Tapi untungnya seekor dogi datang dan mencium kekuatan jahat yang bersemayam di tubuh Pak Polisi. Ben berusaha menyadarkan Pak Polisi yang masih dikendalikan si penyihir. Hingga Pak Polisi pun berusaha menghentikan keinginannya untuk menghabisi Ben. Saat memasuki ruangan basement, Liam melihat keberadaan Tyler dengan gelagat yang aneh. Kemudian ia mengikuti Tyler yang masih dalam pengaruh si penyihir. Liam melihat kematian Tyler yang baru saja bunder di samping jasad Abby yang sudah ditinggalkan si penyihir. Lalu dengan adanya sesajen bertemakan akar, Liam mulai percaya dengan apa yang selalu dikatakan Ben. Di tempat ini pun ia menemukan foto keluarganya yang akan dijadikan pembantu penyihir sebelum lanjut dihabisi. Liam berusaha kabur setelah diserang sosok penyihir yang menggunakan tubuh Sarah. Sementara api mulai membakar foto orang-orang yang selama ini menjadi korban. Untung saja Ben keburu datang dan berhasil melumpuhkan si penyihir. Tapi tiba-tiba sosok mengerikan ini keluar dari cangkangnya. Tanpa ada yang sadar, di foto keluarga Liam terdapat seorang anak yang sebenarnya adalah adik kandungnya Ben. Dan itu berarti adiknya Ben yang bernama Nathan ini telah menjadi korban si penyihir hingga membuatnya dilupakan Ben beserta keluarganya. Tapi karena foto ini sudah terbakar, Ben dan Liam akhirnya ingat akan keberadaan Nathan. Jadi gini guys, sewaktu menuju rumah Liam, Ben sebenarnya berangkat bersama Nathan. Bukan si Dylan ya, bahkan adiknya ini selalu menemani Ben sebelum pada akhirnya ia diculik oleh si penyihir. Can I help you? Hey. Hey, whoa. Ben tahu itu adalah suara adiknya yang baru saja diculik oleh si penyihir. Namun ketika ia cek, Nathan sudah dibawa kabur ke dalam hutan. Where's my sister? Ben mengajak Mallory untuk menyelamatkan adik-adik mereka. Ben pun akan membakar sarang si penyihir akar jengkol sebelum kembali menghilang. Lalu ia menyuruh Mallory bersiaga di luar selama ia mencari kedua adik mereka. Ben akhirnya menemukan Nathan dalam kondisi setengah sadar. Tapi sebelum membawanya keluar, Ben akan mencari Lily terlebih dulu. Ben melihat jasad Dylan yang sedang dimangsa dan lanjut dibawa si penyihir. Akan tetapi Ben terus melakukan pencarian, kali aja masih ada harapan untuk menemukan Lily. Mumpung ada kesempatan, Ben gercep membawa Nathan keluar dulu. Di saat itu pula Mallory masih standby menunggu Ben dan adik-adik mereka. Ben merasa yakin jika itu adalah Lily. Kemudian ia lanjut mencarinya berharap Lily masih bisa diselamatkan. You'll be fine, alright? We're gonna get you out of here. Mallory menyuruh para bocil untuk segera kabur. Lanjut ia pun menyelamatkan Ben yang sedang diincar si penyihir. Mom, head it out! Singkat cerita, Mallory menemui seorang psikolog yang sedang merawat Lily yang masih syok berat. Lalu wanita ini memberitahu bahwa Lily selalu menyalahkan Mallory yang tidak membakar pohon. Mallory dan Ben memang tidak membakar sarang si penyihir setelah sosok itu menghilang oleh serangan Liam. Tapi meskipun demikian, Mallory berharap si penyihir tidak akan kembali lagi.
Hey, Star Crush. Ben menemui Mallory sebelum ia kembali ke kota bersama ibu dan adiknya. Mereka pun berharap bisa secepatnya kembali bertemu setelah kengerian panjang yang mereka lalui. Okay. That. Hey, stud muffin. Ready? She's pretty. I got a lot of boo-boos here. Mallory memang sengaja menggunakan bunga plastik agar tidak layu, karena sosok penyihir kini sudah menggunakan tubuh Mallory yang sudah siap memangsa para bocil di hadapannya. Tidak ada penjelasan detail tentang awal mula kemunculan sosok penyihir yang dari dulu memang hobi memangsa para bocil. Dengan mempengaruhi dan menggunakan tubuh para orang tua terlebih dulu, sosok ini pun bisa dengan leluasa mendapatkan mangsanya. Begitupun dengan yang dialami oleh Nathan. Pas ia diculik, seketika ingatan Ben dan ayahnya lupa akan keberadaan Nathan. Terbilang menarik ketika Nathan hanya diperlihatkan di akhir cerita, karena dengan begitu kita bisa merasakan ketidaktahuan tentang Nathan seperti yang dirasakan Ben dan ayahnya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.